Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Apa sih yang terjadi pada kehidupan dia saat ini? Dia adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, langsung aja kita baca kartu untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama mengindikasikan jiwa petualang yang kuat dan ambisi yang sangat besar. Kemungkinan seseorang yang berdealing sama kamu pernah berpetualang ke sana, ke sini, ke sono, kemari. Wah, piye toki, nggak suka aku. Sehingga membuat dia kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena setiap keberadaan dia selalu menorehkan luka terhadap orang lain. Dia sendiri tidak menyadari karena itu semua merupakan kesenangan dirinya. Pada saat ini kehidupannya kacau karena ulahnya tersebut. Konflik terjadi, pertikaian terjadi, dan masalah bertubi-tubi. Ketika badai itu menghantam kehidupannya, dia berusaha untuk sembunyi. Dan apa yang terjadi pada dirinya saat ini, kondisi dia dan keadaan dia, serta apa yang dia rasakan, dia berusaha pelan-pelan untuk menyelesaikan satu persatu. Masalah yang teramat besar sudah berhasil dia selesaikan. Masalah yang teramat besar itu menyangkut orang banyak, mungkin menyangkut keluarganya dan menyangkut orang-orang sekitarnya. Dan pada saat ini ada permasalahan yang sangat rumit yang sampai saat ini dia kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Permasalahan yang sangat rumit yang sampai saat ini masih belum ada jalan keluarnya adalah masalah percintaan dia. Ada dua sosok yang menahan dia sehingga dia kesulitan untuk bergerak. Dua sosok itu energinya sangat kuat untuk menjerat dia. Selain dua sosok, ada sosok lain juga yang berusaha untuk menghalangi kebebasan dia. Dia merasa takut untuk menunjukkan diri terhadap orang lain. Dan posisi dia saat ini, dia merasakan dia telah menjadi korban. Kebohongan-kebohongan terpaksa dia lakukan karena pikiran dia sudah sempit. Pada akhirnya berpengaruh besar terhadap harga diri dia. Karena kebohongan-kebohongan yang terpaksa dia lakukan, sehingga menjadikan dia tidak berharga lagi. Dia pun hanya berpasrah dengan permainan tersebut. Sebenarnya jika dilihat dari energi dia yang ketarik saat ini, semua itu tidak dia inginkan. Hatinya sangat sakit, hatinya sangat perih. Namun memang pada saat ini dia masih belum bisa berbuat apa-apa. Dia sudah berusaha mengerahkan semua pikiran, tenaga, bahkan energinya sampai terkuras habis. Tetapi sosok-sosok yang menjadikan dia boneka permainannya, semua energinya sangat kuat. Dalam renungan panjangnya, dia sadar dan berusaha dengan ikhlas menerima apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Pada saat ini, energi dia seperti selalu menoleh ke belakang. Kemungkinan dia mengingat keburukan yang telah dia lakukan di masa lalu. Atau dia sering mengingat keceriaan dan kebahagiaan masa lalu. Karena hanya bayang-bayang kebahagiaan masa lalulah yang saat ini bisa menghibur hatinya. Sebenarnya ada permasalahan apa lagi sih dia saat ini? Wah,
Piye toki kok geting aku. Oke, kita lanjut. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia saat ini sedang diserang oleh 3 sosok. 2 sosok yang sedang menyerang dia adalah sosok dari kisah cinta segitiganya. Sosok yang satunya mungkin orang lain yang telah mempunyai permasalahan dengan dia. Karena dia ini seperti seseorang yang menjalin kisah cinta segitiga di luar sana. Iya, memang benar, pada saat ini dia dijadikan boneka dan dia dijadikan permainan. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia sebenarnya tidak menginginkan semua ini terjadi. Dia sebenarnya ingin melepas semuanya, namun saat ini dia masih kesulitan. Itulah yang terjadi pada kehidupan dia saat ini. Memang pada akhirnya nanti dia pasti akan bisa terlepas dari semuanya. Karena sebenarnya dia sudah mempunyai tujuan lain. Seperti ada sesuatu yang berbisik pada hatinya bahwa apa yang terjadi pada kehidupannya saat ini hanyalah penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sesuatu yang berbisik pada hatinya, kebahagiaan dia bukan berada di sana. Kebahagiaan dia masih agak sedikit jauh dan dia harus berjuang. Maka dari itu dia tahu itulah rintangan dia untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dia juga yakin roda pasti berputar. Tidak selamanya dia berada di bawah dan tidak selamanya dia diinjak-injak seperti saat ini. Sesuatu yang berbisik pada hatinya juga meyakinkan dia agar terus berusaha untuk melewati rintangan ini. Serta belum waktunya dia menerima kebahagiaan itu. Jika waktunya tiba, dia akan mudah terbebas dari semuanya. Dia masih berjalan untuk menuju cinta sejatinya. Jika dia nantinya sudah menemukan cinta sejatinya, dia akan pasti bisa berubah menjadi pribadi yang sangat baik. Kesuksesan dia, kemakmuran dia, kebahagiaan dia bukan berada pada orang-orang yang saat ini di sekitar dia. Namun kesuksesan, kemakmuran dan kebahagiaan dia terletak pada seseorang yang saat ini jauh darinya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.